Masih bersama kami di Kabar Siang, pemirsa. Dalam kasus prostitusi sinetron Cantik, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu CA dan 3 orang muncikari. Sementara pengguna jasa CA lolos dari jeratan hukum. Saat ini DPR tengah mendorong agar pengguna jasa prostitusi ikut dihukum. Artis sinetron CA ditangkap karena diduga terlibat kasus prostitusi online di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 29 Desember malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Julpan mengatakan muncikari CA menawarkan jasa prostitusi lewat media sosial. Tarif CA sekitar 30 juta rupiah. Pesinetron itu juga mengaku baru 5 kali menerima orderan dari pelanggan yang ditawarkan muncikari. Mereka menawarkan melalui media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar daripada saudari CA. Tersangka CA dalam kegiatan prostitusi online ini baru melakukan sebanyak 5 kali. Ya. Kemudian tadi nanya apa? Tarif ya? 30 juta ya. Rencananya polisi akan memeriksa temuan daftar figur publik yang diduga terlibat dalam prostitusi online dari para muncikari CA. Daftar nama ini terungkap dalam proses pemeriksaan kepada para tersangka. Sebelumnya polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni CA dan 3 orang muncikari berinisial KK, R, dan UA. Dalam hukum pidana Indonesia, jeratan hukum dikenakan kepada pelaku hingga muncikari. Sementara belum ada pasal dalam KUHP yang dapat menghukum konsumen prostitusi. Saat ini revisi KUHP tengah digodok di DPR. Konsumen prostitusi menjadi salah satu yang menjadi sorotan pembahasan agar penegakan keadilan dapat berimbang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Desakan untuk menjerat penikmat atau konsumen jasa prostitusi semakin menguat dari berbagai pihak untuk memutus mata rantai bisnis haram itu. Namun ahli hukum pidana menyebut hingga kini masih ada kekosongan hukum untuk bisa menjerat para konsumen prostitusi. Terungkapnya kembali kasus prostitusi artis dengan tersangka artis sinetron CA dan para muncikarinya menambah panjang daftar kasus serupa yang berulang. Desakan untuk menjerat penikmat atau konsumen jasa prostitusi semakin menguat dari berbagai pihak, semata untuk memutus mata rantai bisnis haram itu. Seksolog Zoya Amirin menyebut prostitusi menggunakan prinsip ekonomi supply and demand, sehingga konsumen harus diberi efek jera dengan hukuman serupa. Ini adalah masalah supply dan demand gitu ya, di mana ada permintaan, pasar akan selalu menyediakan. Nah, selama yang melakukan permintaan ini tidak pernah tersentuh hukum ya, tidak pernah mendapatkan efek jera tanda kutip, selalu saja bisa lari most likely sih gitu ya, karena uang, karena reputasi gitu ya, karena ada power lainnya yang dimiliki oleh mereka. Bahkan segitu luar biasanya para user ini atau para pengguna seringkali bahkan tidak disebutkan namanya, bahkan tidak muncul inisialnya, tidak pernah muncul fotonya. Justru malah yang mendapatkan kecaman lagi-lagi selalu adalah si prostitusinya itu sendiri gitu. Padahal yang membuat ini menjadi bisnis yang subur adalah mereka-mereka yang punya uang dan melakukan demand atau melakukan permintaan kepada pasar untuk menyediakan apapun yang mereka inginkan. Namun ahli hukum pidana, Cudri Sitompul menjelaskan ada kekosongan hukum untuk konsumen prostitusi. Selama belum ada undang-undang anti prostitusi, penikmat jasa PSK tak bisa tersentuh hukum. Nah, kita ada undang-undang yang menyatakan kalau misalnya laki-laki yang melakukan perbuatan cabul, ya, melakukan perzinahan ya dengan wanita lain, ya, selama dia terikat dalam satu perkawinan dan syaratnya harus dilaporkan oleh istrinya yang sah, baru itu bisa berjalan. Nah, jadi secara umum kita nggak punya undang-undang prostitusi. Nah, bagaimana dengan undang-undang ITE? Undang-undang ITE itu yang dilarang orang yang mengunggah
ya muatan muatan gitu yang berkonotasi atau berisi atau mengiklankan prostitusi. Jadi orang yang mengunggah. Jadi kembali lagi kepada orang yang laki-laki yang melakukan prostitusi itu sampai sejauh ini ya di Indonesia tidak ada, kecuali di Nanggro Aceh ada. Kalau misalnya ini diperluas ya undang-undang seperti di Aceh ya mesti bisa gitu ya kan. Jadi kalau kita punya undang-undang prostitusi yang intinya orang melakukan komersialisasi seks itu bisa dikenakan yang siapa juga yang menawarkan atau yang melakukan. Jadi yang melakukan. Tim TV One menggambarkan. Komisi Hukum DPR disebut tengah membahas mengenai aturan khusus yang bisa menjerat penikmat jasa prostitusi dengan ancaman pidana. Aturan pidana yang berlaku saat ini bagi penikmat jasa prostitusi baru sekedar delik aduan, namun pakar psikologi forensik menilai ada potensi menjadikan kasus prostitusi sebagai delik umum dengan sejumlah pertimbangan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, jeratan hukum bagi mereka yang terlibat prostitusi hanya ditujukan kepada pelaku hingga muncikari. Sementara ancaman hukuman untuk pengguna prostitusi belum ada. Dengan pertimbangan ini, DPR disebut tengah membahas mengenai aturan khusus yang bisa menjerat penikmat jasa prostitusi dengan ancaman pidana. Meski begitu, pembahasan ini masih butuh persetujuan hingga dibentuk undang-undang. Pola penanganan narkoba itu juga menarik untuk dipakai pada persoalan prostitusi ini. Kalau pola penanganan narkoba, Mbak Tisa, mulai daripada pengedar, pemakai, bandarnya, itu kalau didapat, itu dapat hukuman semuanya. Nah, kalau ini dipakai di pendekatan prostitusi ini, jadi yang memesan kena, kemudian yang dipesan kena, kalau toh ada perantaranya juga bisa masuk. Nah, kenapa harus demikian? Supaya tidak ada lagi yang berpikir untuk bermain-main di wilayah itu. Tetapi ini kan analisa dan usulan saya. Nanti pada saat apakah ini disetujui atau tidak disetujui, itu kan adalah sebuah undang-undang yang akan lahir atas kebersamaan semua. Saat ini, aturan pidana yang berlaku bagi penikmat jasa prostitusi baru sekedar delik aduan menggunakan pasal perzinaan menjerat bagi mereka yang sudah menikah. Namun pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril menilai ada potensi menjadikan kasus prostitusi sebagai delik umum dengan sejumlah pertimbangan hukum. Kalau misalnya kita bingkai pelacuran ini sebagai masalah tindak pidana perdagangan orang, maka sang tamu atau sang konsumen bisa kita katakan sebagai orang yang memanfaatkan para budak, memanfaatkan orang-orang yang dipaksa untuk bekerja sebagai budak seks. Nah, ini kan kita bisa pahami ada sebuah katakanlah kejahatan terhadap kemanusiaan sang pelacur, betapapun dia juga terposisikan sebagai korban, tapi ada sebuah kejahatan serius di situ yang juga harus ditindak secara pidana. Itu sekali lagi kalau pelacurannya kita bingkai sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang. Baik. Sementara untuk kasus-kasus pelacuran yang secara sukarela memilih bekerja sebagai pelacur, nah para tamu atau konsumennya juga menurut saya patut untuk dikenai sanksi pidana karena ini melanggar nilai-nilai moral, nilai-nilai keadaban, nilai-nilai kesantunan yang hidup di masyarakat kita. Bola kini ada di tangan DPR untuk serius meramu undang-undang yang bisa memutus rantai prostitusi di Indonesia. Hukuman pidana menjerat para hidung belang penikmat jasa prostitusi bisa menjadi langkah DPR yang ditunggu publik. Tim TV One mengabarkan.